Halo, Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iksan Talib dan pendengar rasio serta pemirsa rasio TV, apa kabar? Alhamdulillah. Ada orang bilang, Bang, ini Anda ini ilmunya itu dari mana? Itu bisa banyak wawasan tentang ekonomi, politik, dan agama. Kah? Dia itu saya bilang mungkin kecilnya di madrasah, terus belajar PhD dan lain-lain. Ada orang bilang juga ini Murdoch dari apa nih Universitas Murdoch Australia juga mengucapkan selamat kepada Habib Rizik Syihab yang memperoleh gelar PhD. Ini kan ada kesamaan nih, proses pembelajaran selalu dilakukan oleh orang-orang yang mau berpikir gitu. Apa yang menyebabkan motivasi itu orang kok terus belajar walaupun sudah memakan usia gitu? Gimana Bang? Oh, sebenarnya kalau kita belajar Al-Quran gitu ya, kita akan terpanggil untuk terus-menerus menggali ilmu. Gitu. Karena memahami Al-Quran sangat tergantung sekali dengan tingkat keilmuan yang kita punya. Misalnya ketika kita bicara Al-Baqarah 183 gitu posisinya. Al-Baqarah 183 orang rata-rata bicara kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan. Saya sejak awal memahami kata kutiba misalnya harus dicari dulu dalam beberapa sudut pandang misalnya. Kata kutiba dengan akar kata. Jadi pendekatan seperti saya bilang beberapa kali di Kasio, saya menggunakan pendekatan pisau analisis gitu, dengan pisau analisis semantik misalnya. Artinya saya harus pakai linguistik, saya pakai psikologi, saya pakai filsafat. Lalu saya pakai pisau the traces of C's gitu ya. Ada 3 tahap pisau analisa C dengan casing, konteks, konten, komprehensif, konsisten. Lalu kita bicara tentang bagaimana kompleksitasnya, continuousnya gitu ya. Terus kita kaji dalam-dalam. Nah, kata kutiba itu di situ ketika diterjemahkan sebagai kewajiban sesungguhnya sebagai akibat. Sebabnya adalah karena perintah kita untuk menimang-nimang akdun biqalbi ikaran bisana amal kan menurut Al-Quran. Kenapa mesti kita timbang-timbang akdun biqalbi kita, ikaran bilisan kita sama albil arkan kita gitu? Karena ada hadis man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Jadi artinya ihtisaban itu kita harus bikin neraca, berarti kita harus bikin perhitungan. Perhitungan apa yang kita mesti bikin tentang terhadap apa perhitungannya? Perhitungan terhadap ya jamanu. Perhitungan terhadap sikap keimanan kita gitu. Nah, karena kita harus bikin perhitungan, maka jadi wajib Belajar terus. untuk memahami. Gitu. Jadi nggak langsung serta merta diwajibkan. Dengan begitu, ketika langsung diwajibkan, dia lebih merupakan gambaran pendekatan dogma, itu istilah saya. Dia bukan merupakan pendekatan ajaran bersikap dan berpandangan hidup. Kenapa mesti bersikap dan berpandangan? Karena ada kata-kata kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, terus kalau dibilang kama kutiba alal ladzina min qablikum, kita harus ngelihat saum sebelum-sebelum kayak gimana gitu. Baik pada Daud, baik pada Zakaria, baik pada Musa, baik pada Maria, baik pada Isa, sebelum-sebelumnya pada nabi-nabi sebelumnya. Nah, ketemu la'alakum tatakunnya tadi ketemu dengan ghufira lahum ma taqabbala min dzambik, baru ketemu oh iya jadi berarti la'alakum tatakun itu sesungguhnya agar kita mendapat pengampunan. Loh, kenapa relasinya pengampunan? Karena tadi akdun biqalbi kita, ikaran bilisan kita, amal barakan kita pasti berbuat kesalahan. Sudah dipastikan berbuat kesalahan. Karena Allah sudah mengatakan, aku ciptakan mata, pendengaran, kalbu, tapi sedikit sekali kamu bersyukur gitu. Artinya sesungguhnya sebagian besar atau bahkan yang bersyukur sekalipun kemungkinan juga mengidap kesalahan atas penggunaan mata gitu ya, atas penggunaan pendengaran, lisan, atas penggunaan kalbu. Nah, kalau gitu negatif ya sekarang cuci deh gitu. Cuci kapan? Sekarang ini. Jadi Ramadan itu ini. selain bermakna sebagai pembakaran, yang seperti saya bilang itu ibarat karatan, dia mesti dibakar dulu gitu, dan pembakar memerlukan persiapan. Baru kita dapat itu, oh iya, mudah-mudahan mendapat pengampunan. Maka akhirnya setelah saum jadi bersih, jadi suci, kembali fitri. Itu mesti begitu. Jadi ada
Dan itu sebenarnya processing. Jadi ini satu-satunya ayat kan ini di Al-Quran yang punya relasi antara kata-kata iman, kata-kata siam, kata-kata sejarah, begitu ya, dan kata-kata tatakun. Satu-satunya nih. Iya. Ya memang luar biasa Ramadan ini. Tapi kadang-kadang ujian di bulan Ramadan ini macam-macam, Bang. Kali ini umat diuji dengan apa? Zaman sekarang ini kan zaman YouTube dan zaman si mata satu ini yang berada di tangan kita masing-masing. Itu ada siapa kemarin tuh Yosef Zhang itu. Nah, itu apa ya? Sebuah skenario atau memang benar-benar nih makhluk yang satu ini membuat sebuah kegaduhan, dan apa sikap kita terhadap makhluk yang kayak gini, Bang? Gimana, Bang? Itu kan sebenarnya video 2018. Oh, 2018 itu. 2018 baru beredar sekarang. Jadi kita nggak apa maksudnya? Nggak bisa kita lihat polos itu sebagai bentuk penistaan agama. Dengan menyebut diri sebagai nabi terakhir, dengan kemudian mengaku sebagai pengagum komunis gitu ya posisinya. Lalu kemudian ternyata sudah kabur ke Hong Kong dan sekarang ke Jerman gitu ceritanya. Jadi saya curiga. Jadi ini yang saya bilang, kalau kita melihat sesuatu apakah itu di media atau apakah kemudian di media sosial, kita harus lihat sesuatu di balik itu. Istilah saya pada buku saya misalnya beyond the lines-nya gitu. Jadi kalau nonton televisi itu bukan watching the television tapi read the television gitu. Kalau baca itu bukan baca koran itu bukan itu tapi beyond the lines-nya gitu. Tapi kalau dengar radio tuh bukan mendengar kata-katanya tapi apa ya istilahnya listening the story-nya gitu. Beyond itu yang perlu kita tahu. Kalau pakai itu kita mesti tahu latar belakang orangnya gitu. Background assumption-nya sama domain assumption-nya gitu ya. Kita mesti tahu sehingga kita tidak pun mudah memvonis gitu misalnya. Saya menangkap Yosef Zhang, apapun namanya asli atau bukan terserah gitu. Tapi saya menangkap ada kerja khusus di balik itu. Ada kerja agar orang tidak terlampau, ada upaya pengalihan isu lah. Tapi sekaligus ada upaya untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya ini ada nih yang berpihak ke penegak ke Islam nih, buktinya begini diuber gitu lah. Iya. Tapi ada juga kemarin juga berita yang yang harus dihukum namanya kerumunan, bukannya seorang ulama, tapi ini juga menjadi sebuah fenomena. Satu-satunya urusan COVID yang sampai dipidana kan hanya Habib Rizik Syihab kan. Nah, itu juga menjadi sebuah, Anda sebagai ahli hukum juga kan bikin garu-garu kepala juga. Gimana, Bang? Jadi kalau itu kan saya sejak awal menyebut begini, apakah Anda ambil undang-undang kesehatan atau Anda ambil katakan undang-undang pidananya sendiri gitu, tentang kerumunan, tentang kekarantinaan gitu posisinya gitu. Saya menyebutnya sebagai sumir. Dan ketika sumir itu diteruskan ke meja peradilan, ke meja hijau istilahnya, maka harus dilihat sesuatu di balik peradilan itu. Misalnya ketika Muhammad Rizik Syihab membuktikan tentang Bima Arya seperti apa gitu. Itu kan menarik. Iya, itu menarik, itu luar biasa di belakang. Jadi bukan sekedar bagaimana Habib Rizik Syihab itu membuktikan perilaku Bima Arya yang kemudian menjadi bukti bahwa ada sesuatu kan. Bima Arya ngakuin itu perintah Kapolda supaya tidak cabut pengaduan. Iya. Itu kalimat di situ menarik. Sepenggal itu aja udah nggak usah kita bandingin dengan kerumunan lain yang sudah jelas menimbulkan luka keadilan gitu ya. Kalau kita bandingin dengan kerumunan lain yang tidak diadili, dia akan menimbulkan luka keadilan istilahnya. Kita ambil aja konstruksi kenapa Bima Arya bersikap seperti itu gitu posisinya. Itu makin membukti bahwa kasusnya bukan melulu pada persoalan hukum. Maka orang ribut semuanya. Ini peradilan politik. Nah kalau peradilan politik kan statusnya jadi peradilan subjektif, bukan peradilan objektif gitu. Jadi pahamnya. Kalau peradilan subjektif tergantung siapa yang kuasa dong. Nah, ada peradilan subjektif. Ada orang bilang siapa yang memegang interpretasi itu istilah hukumnya.
Jadi kalau kita ambil soal interpretasi atas kerumunan, yang punya hak untuk memberikan interpretasi atau pemahaman atas kerumunan itu gitu ya, apakah dia melanggar atau tidak melanggar, itu mereka yang punya otoritas. Yang punya otoritas siapa ya? Mereka yang melakukan gitu. 2 kali jadi kenanya, rasa keadilan itu terluka gitu kalau ngeliat dari peristiwa itu. Ketidakadilan yang terjadi karena kerumunan yang lain tidak diapa-apakan. Tapi yang pertama adalah karena makna kerumunan itu diterjemahkan secara subjektif posisinya, dan itu dimiliki hanya oleh penguasa. Nah di sini saya ngomong bukan sekarang nih, yang namanya berlaku hukum sosial adagium sosiologi, bahwa semakin tinggi jabatan seseorang, semakin kaya seseorang, semakin sedikit hukum yang berlaku atas dirinya. Nah itu berhadapan dengan apa yang disebut dengan kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan atau equality before the law. Itulah kita mesti balik ke Al-Maidah dari mulai 44 sampai dengan 50, di mana tahkum kalimatnya, lam yahkum misalnya pada kalimat-kalimat itu membutuhkan soal zolimin, soal fasikin, soal munafikun di situ kalimat-kalimat. Mungkin ini sebuah sorotan keadilan ya di Republik ini, karena memang banyak pula, Jumhur pun kemarin itu kan di sidangnya urusan itu pula, ketika investor itu banyak yang hengkang, tapi kan karena pasal Twitternya itu menjadi masalah. Tapi hari ini saya dengar Citibank pun akan hengkang dari Indonesia. Nah ini kan menjadi sebuah masalah persaingan ketika Vietnam luar biasa risingnya di tengah krisis ini, tengah gajah yang bertarung Amerika Cina. Gimana Bang ini ya, ke depan di Indonesia ini? Saya kira Ahsan tadi sudah mendapatkan kata-kata tajam tadi. Ya salam. Di tengah tajamnya persaingan. Betul. Jadi Citibank kalah dalam consumer banking competition. Jadi dalam persaingan consumer banking, Citibank kalah. Satu, yang kedua, makin menguatnya, ini yang mendasar, makin menguatnya sikap bahwa kartu kredit itu tidak fair. Ingat nggak ada orang yang pernah teraniaya sampai mati di digebukin sama debt kolektornya. Iya kan? Iya. Itu kan latar belakangnya kartu kredit. Satu, yang kedua, kartu kredit nanti akan bergeser, tidak lagi diperlukan kartu kredit dengan digital banking. Handphone cukup. Handphone. Jadi artinya digibanking itu sudah tidak lagi memerlukan kartu kredit. Betul. Ini pertanyaan tadi menarik ya, karena ini yang hanya dibahas oleh kalangan orang keuangan posisinya. Bahwa cashless itu tidak lagi memerlukan kartu kredit. Consumer itu tidak lagi membutuhkan kartu kredit. Consumer produk layanan kartu kredit itu sangat tergantung pada kekuatan digibanking gitu ya, digital banking. Dan di sana consumer banking menjadi sangat tergantung sekali pada kekuatan layanan untuk langsung fokus pada individual audience, bukan lagi mass audience. Ulang, individual audience. Jadi audiensnya bukan lagi massal, tapi audiensnya sudah individual. Jadi, nah individualnya itu hanya mungkin dimiliki oleh mereka yang sesungguhnya sudah duluan berada di tempat-tempat tertentu. Misalnya siapa sekarang yang paling banyak punya cabang? Misalnya katakan, contohnya BCA, Mandiri, BRI, gitu contohnya sederhananya gitu ya. Nah itu akan habis-habisan. Tapi pada mereka yang sadar dengan teknologi misalnya, banyaknya cabang itu tidak menjamin bahwa sesungguhnya individual target tadi atau individual audience tadi, audience yang sifatnya individual tadi gitu ya posisinya, itu bisa terpenuhi. Maka Anda bisa lihat beberapa bank istilahnya papan bawah gitu ya, itu berani ke wilayah itu, masuk ke digibanking, karena mereka menganggap digibankingnya juga lebih siap daripada bank-bank papan atas gitu misalnya. Pertarungannya sampai di situ. Anda bisa lihat, saya nggak ingin nyebut karena nanti jadi kampanye bank yang bersangkutan, mau ya. Misalnya beberapa bank papan bawah atau bank papan kelas 3 gitu posisinya, dia sudah ngambil masuk ke situ wilayah itu gitu. Dan beberapa bank papan atas sudah mulai cepat ambil juga pasukan di situ. Apa poinnya? Poinnya adalah pertarungan teknologi.
Sementara jika Citibank ikut-ikutan di situ, dia akan banyak mengalami kerugian. Dia harus banyak investasi kan, investasi di teknologi, investasi di macam-macam gitu. Dan dia nggak mau. Di situ kelihatan bahwa bersama dengan krisis, sesungguhnya bisnis kartu kredit juga berkurang banyak. Orang-orang yang berpendapatan menengah bawah yang tadinya punya kultur, saya bilang bukan punya peradaban, tapi punya kultur mengutang, itu berkurang habis-habisan. Mereka sadar bahwa ternyata berutang itu menjerat. Nah, itu kesadaran luar biasa juga. Jadi ada positifnya juga nih COVID. Iya. Orang-orang dan juga karena takut mati maka orang juga pengen melihat syariah gitu. Tapi Kak, syariah juga masih banyak yang syariah, belum syariah juga gitu. Ya, syariah. Pasti kalau karena sesungguhnya yang saya bilang kalau kita bicara syariah, misalnya kita bicaranya konsisten yang istiqomah dong, dari mulai visi misi, strategi, kebijakan, input, proses, output sampai dengan outcome-nya sampai dengan multiplier efeknya gitu. Iya. Panjang lagi lah itu, diskusi tersendiri gitu. Karena cara pandang saya, alhamdulillah saya tetap berpijak pada Al-Quran gitu ya posisinya untuk melihat kayak gitu. Kembali lagi ke persaingan perbankan, dan saya kira Indonesia adalah menjadi salah satu ajang persaingan perbankan yang paling ketat. Terutama karena swasta sudah berhasil mendikte kekuatan-kekuatan ekonomi lainnya. Kan pelaku kekuatan ekonomi itu ada 4 ya, ada BUMN, ada swasta, ada masyarakat, ada negara dan APBN. Ketika APBN-nya terseok-seok misalnya, maka sesungguhnya perputaran ekonomi ada di swasta, ada di korporasi-korporasi besar. Ketika korporasi besar juga kemudian menahan diri karena begitu banyak ketidakpastian, maka yang tinggal berarti cuma tinggal BUMN. BUMN-nya punya utang, susah juga. Berarti cuma tinggal masyarakat. Nah, kelas menengah ini yang menjadi ajang pertarungan menarik. Kalau dari pendekatan pelaku, kalau dari segi pendekatan volume bisa kita lihat sesungguhnya mereka yang dari segi pendekatan volume dan pendekatan sektor, mereka yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mereka yang menguasai IT seperti saya sebut beberapa kali di radio Rasil gitu pasti. Itu menjadi pemenang. Di Amerika menjadi pemenang jelas pemegang IT, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg posisinya, terus pemegang industri farmasi, lalu bisa dilihat di situ bagaimana ikutan industri kesehatan gitu. Di mana-mana ikut keuangan kesehatan. Kalau kita ngambilnya ke situ jelas bahwa consumer banking yang dilakukan oleh Citibank tidak lagi menguntungkan, dan berarti dia jatuh dalam persaingan. Ya udah, dia tinggal aja. Kan sama terjadi seperti juga kemarin pada GM Motor. Iya. Kan keluar dari Indonesia kan karena dia masuk ke wilayah produksi yang salah. Dia masuk ke wilayah yang 1.500 cc ke bawah dan itu dikuasai oleh Jepang. Tersungkur dia. Nah, Cina berani, muncullah mereknya. Walaupun kemudian blok mesinnya pernah di awal waktunya di 2018 masih tetap atas nama GM gitu. Tapi akibat itu mungkin di otomotif atau properti ya, Menteri Erlangga kemarin bilang belanja kita ini melonjak 32% lebih. Bukankah ditolong karena adanya Ramadan atau Idul Fitri ini, atau apa benar murni itu apa bled dari di tengah mengatasi hutang yang sudah hampir 7.000 triliun ini bagaimana, Bang? Kalau omongan Erlangga, dia relasi dengan pernyataan Presiden yang menyebut industri otomotif peningkatannya 190% gitu. Saya juga pernah bilang duluan di hasil. Iya, bahkan saya pernah bilang juga di sebuah radio swasta. Ini tax expenditure yang tadinya merupakan pendapatan negara, dia menjadi tidak merupakan pendapatan, dilepas dan kemudian industri bergulir. Nah, sekarang pertanyaannya, industrinya punya multiplier efek. Nah, itu. Bagi siapa? Masyarakat luas apa enggak? Ya enggak, orang motifnya mau terhadap yang punya duit gimana? Enggak lah. Ya paling adalah icip-icip. Saya bilang ini gimana? Mungkin Rabun kali ini Aki Ihsan Talib nih ngelihatnya. Bagaimana Anda nolong industri otomotif yang Anda hapus PPNBM kok gimana? PPNBM itu adalah pajak penjualan barang mewah. Itu artinya yang tadinya kena pajak si barang mewah, namanya saja sudah pakai BM, barang mewah. Barang mewah itu.
Ya berarti yang belanja orang-orang yang punya duit dong. Gitu. Kebetulan dia hapus pajaknya. Ya kelihatan yang beli itu siapa, yang mendapat manfaat itu siapa gitu. Terus lihat industri mobilnya itu produk kapan gitu. Gitu. Ya, walhasil memang negeri dengan ya kayak beginilah keadaannya karena memang pemerintah ini sangat membutuhkan pertumbuhan. Kalau enggak mau ngomong gimana ini dengan beban BUMN yang sudah Itulah gimana? yang saya bilang tadi. Kalau Anda memburu pertumbuhan, dia menjadi tidak berkualitas. Sama seperti Anda memburu naiknya berat badan. Padahal pada saat yang sama ketika Anda sedang memburu naiknya berat badan, Anda tidak melihat berat badan Anda itu karena air, karena memang Anda menikmati konsumsi yang tinggi gitu posisinya gitu ya, dengan olahraga yang baik gitu posisinya, atau naik berat badannya memang iya gombior gitu, nggak karu-karuan, itu yang disebut dengan bubble pertumbuhannya. Maka kelihatan ketika kita lihat pertumbuhan diburu tinggi dengan basis utang yang juga demikian tinggi gitu posisinya, maka bubble. Anda bisa lihat di tengahnya namanya kemarin indeks harga saham gabungan pernah tembus 606.000, kemarin tersiak habis nggak karu-karuan, tapi pada saat yang sama nilai tukar ambruk. Nah, pada saat yang sama kita bilang ya namanya peredaran uang menurun. Pada saat yang sama Menteri Keuangan bilang kita sudah memohon bantuan IMF dan World Bank, itu kan artinya pengakuan darurat. Minta saran ke World Bank, iya ada ngomong minggu lalu. Jadi sebenarnya ketika data-data itu kita nggak perlu lihat data macam-macam kok sesungguhnya. Itu cara membaca something beyond the lines gitu. Oh ini data ini, data ini, data ini, data ini, data ini. Oh ini terpapar nih. Oh ini berarti di balik ini adalah sesungguhnya keuangan negara dalam posisi, ya kita nggak bilang darurat deh, dalam posisi istilah saya terjerembab, terseok-seok gitu. Ya begitulah. Makanya mereka bilang tidak ada penundaan pembayaran pajak, ya kan, SPPT kemarin kan, pembayaran pajak berutang kan tidak ditunda, Anda harus bayar posisinya. Dan kita lihat tax ratio-nya juga tidak membaik gitu. Kemarin kan tax ratio tidak membaik posisinya, utang tetap meninggi, ya kan, posisinya nilai tukar ambruk, indeks harga saham gabungan terseok-seok. Lalu ada kalimat, kita sudah memohon bantuan IMF dan World Bank bagaimana mengatasi. Itu. Nah, persoalan pokoknya, orang iseng ngomong ke saya, jatuh nggak pemerintahan ini? Saya jawab sederhana sekali, enggak. Saya bilang enggak. Tapi ada argumennya gitu. Gitu. Perlu forum sendiri tuh argumennya, Bang. Kita jalan ke mancanegara, Bang. Ini biar pendengar ini punya wawasan lah. Kemarin tuh saya sempat nyinggung juga dengan Bang Nuim, tapi di bidang ekonomi tentu Bang Ihsanuddin Nursi yang ngelihat ini kan pandemik sudah setahun lebih. 100 tahun lalu tuh habis pandemik suka ada peristiwa besar. Padahal yang kemarin saya sampaikan itu Jepang sudah ke Amerika, Cina uring-uringan, Rusia di Laut Hitam sana lagi hang-henghong sama Eropa. Ini bagaimana ini ke depannya gitu, Bang? Ini dunia ini akan kemana gitu, gambaran dari seorang Ihsanuddin Nursi? Kalau saya kira wujud perangnya, kalau tadinya perangnya berbasis biologi dengan rujukan pada digital currency gitu ya, dia akan masuk ke wilayah, mudah-mudahan tidak terjadi ya, ke wilayah militer. Kemarin saya misalnya mengajukan konfirmasi, saya nggak tahu apakah ke Ihsan Salim kirim, tapi saya nggak bisa jawab juga, Bang. Terus gimana, ilmu kita terbatas gitu kan. Saya mencoba mengkonfirmasi pendapat Vladimir Putin tentang jangan percaya dengan pengalihan isu Amerika tentang Iran, nuklir Iran yang luar biasa ini. Iya, yang sudah. Dan Menteri Luar Negerinya hari ini ada di Indonesia lagi ya. Iya. Yang saatnya sama Amerika menjatuhkan vonis terhadap Rusia gitu, karena macam-macam, termasuk menyebut Putin sebagai pemimpin pembunuh gitu posisinya. Saat yang sama bisa kita lihat Cina tetap tinggi pertumbuhannya dan sudah berpesta di jalan raya sampai melibatkan kegiatan maraton 12.000 orang tanpa. Betul. Dibilang Sinovac jelek, itu maratonnya jawabnya begitu kan, pusing itu. Jadi
Kalau saya nggak nyebut Sinovac, saya bilangnya sejak awal di radio Rahim, ini soal TMC. Oh, apa tuh? Traditional Medical Chinese. Nah, saya bilang. itu. Dan traditional medical Chinese itu lebih pada posisi bagaimana membangun ketahanan tubuh untuk tidak mudah diserang begitu saja. Jadi optimasinya ada optimasi tubuh, bukan kemudian menginputkan sesuatu ke dalam tubuh. Sama seperti Islam, Anda bisa lihat bagaimana Islam membangun ketahanan tubuh itu sesungguhnya mendayagunakan posisi dalam. Jadi ini ngambil filosofi nih, kita ngambil filosofi. Strategi ketahanan tubuh yang dibangun dalam Islam itu totalitas dibangun atas posisi inner, bukan outer. Inner itu artinya kekuatan dalam posisinya. Bisa dilihat dari pembelajaran sholat, bisa dilihat dari pembelajaran saum, bisa dilihat dari pembelajaran zakat. Sholat, saum dan zakat, kata kuncinya adalah membangun ketahanan tubuh dari kekuatan dalam loh, bukan dari kekuatan luar. Dahsyat. Itu. Ya, itu dahsyat sekali tuh. Nah, Cina sesungguhnya ketika ngambil pandemi itu juga ngambil model begitu. Jadi konsumsi baru untuk memperkuat ketahanan itu diperlukan konsumsi dengan baik pada luar. Misalnya soal makanannya apa. Di Islam juga begitu ngambilnya. Makanannya pilih yang benar coba. Waktu makannya juga benar coba. Itu kan diajarin benar disiplinnya. Saya tidak tahu apakah Ihsan Talib menerapkan nabis apa enggak. Nabis tahu ya nabis ya? Iya. Merendam kurma. Oh iya, sering dia air hangat gitu direndupkan ya. Iya, itu kan sesungguhnya metode sangat sederhana dalam rangka membangun ketahanan tubuh. Luar biasa itu nabis itu. Dia airnya luar biasa, nabis kurmanya yang sembilan kita sudah serap itu juga luar biasa gitu ya. Saya mempraktekannya soalnya, dan saya praktekkan bukan baru sekarang, gitu, sudah lama. Terutama pada saat-saat saya saum posisinya, karena menurut kita terus kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dari posisi internasional kayak gitu, maka setiap negara yang membangun lebih dahulu ketahanan dalam negerinya, dia akan punya kekuatan pada posisi konstruksi konflik internasional. Jadi, kalau kita lihat Cina misalnya, Cina masuk ke dalam wilayah konflik internasional militer, Laut Cina Selatan. Masuk misalnya ke Selat Taiwan, misalnya, masuk ke Laut Cina Selatan misalnya. Cina di sana menunjukkan posisi yang disebut dengan kekuatan militer. Tapi pada saat yang sama ketika berhadapan dengan posisi pertarungan perubahan iklim, dia duduk bareng tuh sama Amerika, punya kesepakatan baru soal bagaimana membangun kesepakatan perubahan iklim gitu posisinya, global climate change posisinya. Saat yang sama dia berhadapan juga misalnya katakan dengan Jepang. Tapi Amerika juga bikin pertarungan. Dibangunlah kerjasama dengan Australia, dengan Jepang, dengan Korea, dengan India gitu. Ketika harus mengamankan konstruksi Asia Timur. Itu kan kerjasama dengan Jepang, kerjasama dengan Korea, kerjasama dengan India dan Australia. Itu pengamanan Asia Pasifik. Iya, luar biasa. Di Asia Pasifik kayak gitu. Nah, ketika masuk ke kawasan Atlantik gitu posisinya, dia sudah kerjasama dengan NATO. Yang dihadapi jelas di sana. Yang dihadapi adalah posisi Rusia. Rusianya sederhana, dia mainkan sedikit yang namanya teman-teman di NATO, antara lain, udahlah kasih aja rudal ke Polandia, kasih aja diarahkan ke Turki posisinya. Kok rudalnya nggak ke Iran, kok lalu ganggu-ganggu sedikit Ukraina, yang namanya orang ribut nggak karu-karuan, karena memang di sana ada penduduk Ukraina yang tetap berbahasa Rusia. Nah, Rusia mengklaim ada wilayah-wilayah yang tetap berpihak kepada Rusia, tidak kepada Ukraina gitu. Kalau saya melihatnya bukan sekedar pada posisi konflik antara Ukraina sama Rusia, tapi ada kepentingan lain karena tadi ada persoalan agama, ada persoalan sumber daya, ada persoalan nuklir gitu. Luar biasa kayak gini. Nah, terakhir Bang Ihsanuddin Nursi, kalau ingin kita dapat sebuah hikmah di Ramadan ini, tentu Bang Ihsanuddin Nursi juga ini membuat sebuah literasi atau pembelajaran. Ramadan ini apa yang bisa kita ambil hikmah ketika pandemik yang masih merengsek dan orang banyak mencontoh sekarang kepada India yang luar biasa, ada pilkada, upacara adat dan lain-lain. Apa Bang Ihsanuddin bisa melihat pendengar bisa membuat sebuah hati lebih tenang lah atau lebih punya wawasan? Silakan Bang. Yang pasti orang beriman ditolong Allah. Insyaallah. Itu pasti. Itu pasti Allah menolong orang beriman. Persoalan pokoknya kualitas iman kita.
Itu kata kunci pertama tuh. Nah, pertanyaan pokoknya menjadi kita sadari dulu kita dalam situasi kayak gimana. Sejak awal tahun 2020 saya menyebut kita sudah masuk dalam kancah peperangan dunia ketiga. Kancah peperangannya adalah kancah peperangan biologi. Sejak awal tulisan saya ini bagian dari di Suara Surabaya, di Rakyat Merdeka Online, di beberapa media online lain, tulisan saya masih berjembreng sampai dengan sekarang. Corona dan perang ekonomi. Itu di awal tahun 2020. Artinya saya ingin mengatakan pada pembaca, saya ingin mengajak ke semua pembaca, pahami kita dalam suasana perang. Siapa yang berhasil mendiktekan informasinya dan memenangkan informasinya, dia pemenang. The smallest and the secret society yang ada di Washington sana, yang ada di New York sana, itu berhasil mendiktekan seluruh masyarakat dunia lewat media mainstreamnya bahwa ini situasi pandemi. Nah, orang tidak pernah mengeluarkan jumlah kematian akibat misalnya karena benar nggak akibat kematian COVID, benar nggak akibat kematian misalnya jantung, benar nggak akibat kematian misalnya gula, benar nggak akibat kematian stroke, benar nggak akibat kematian kanker, semua disebut benar COVID akibat sekarang. kematian misalnya GERD posisinya. Itu orang nggak pernah bikin studi banding, orang cuma bilang, tingkat kematian meningkat, tanpa bikin studi banding jumlah-jumlah yang lain. Itu dari segitu. Dan kemudian saya selalu mengajukan gugatan, pernah ada otopsi secara terbuka nggak? Yang mati itu karena COVID itu sesungguhnya dalamnya kayak apa? Oh iya, ada satu keluarga yang terkena COVID posisinya. Latar belakangnya dokter. Nah, begitu di latar belakang dokter, saya langsung ambil double cover defense tuh. Karena begitu Anda menggunakan dokter, pasti sudut pandangnya barat. Begitu sudut pandang barat, Anda pasti menerima pendapat Badan Kesehatan Dunia, WHO. Anda pasti menerima pendapatnya Anthony Fauci. Saya pernah bilang, bagaimana Jibril itu gitu, Yesus Jibril itu di pendapat Jibril ubah-ubah soal bagaimana pembatasan jarak sosial tadi gitu, bagaimana penggunaan masker, bagaimana penyebaran virus, bagaimana pengertian virus, bagaimana virus 2003 relasinya dengan sekarang, karena pernah ada juga pada virus 2003 dan 2000 sebelumnya soal virus flu itu gitu posisinya. Kan bisa ditarik bagaimana kemudian berkaitan dengan yang namanya sejumlah industri digital bermain, bagaimana saya ngebuktikan munculnya hak paten dari Bill Gates lewat Whiskey Oscar 2020-06-06-06-06 gitu posisinya. Using human body activity untuk yang namanya penggunaan cryptocurrency. Ini kan harus dilihat secara utuh menyeluruh. Bagi banyak orang awam ini memang pusing bahwa ini perang dunia ketiga, tapi poinnya adalah perang dunia ketiga sekarang basisnya biologi, menggunakan kemudian sarana ICT, maka terjadilah perekayasaan informasi. Perekayasaan informasi itu melahirkan paranoid, melahirkan yang namanya ketakutan, melahirkan namanya kecemasan posisinya. Nah, upaya melahirkan kecemasan, ketakutan, dan posisi saling tidak percaya satu sama lain, akhirnya menggerus keimanan. Maka tahun lalu, kita tidak berani sholat tarawih di masjid. Iya. Kita nggak berani. Pandemiknya sama. Dengan alasan macam-macam. Tapi kalau di kampung tetap jalan ya. Ada beberapa kampung saya lihat tahun lalu. Dan saya tetap tahun lalu tetap tarawih seperti biasa. Sekarang kita baru lihat orang tetap tarawih. Walaupun dengan jangan jarak antara satu makmum dengan makmum yang lain. Masih tetap dianggap jaga jarak gitu. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahjaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya protokolnya protokol Allah, protokolnya protokol Rasulullah, bukan protokol kesehatan. Mana lebih kuat, protokol kesehatan atau protokol Allah? Kalau ngambilnya kayak gitu, maka neracain coba kalbu kita, neracain coba pikiran kita, neracain tindakan kita. Kita sudah menerapkan tindakan-tindakan yang dianjurkan atau yang diminta oleh Allah dan Rasulullah, atau kita menerapkan aturan-aturan yang diterapkan oleh manusia yang kemudian malah membuat kita berjarak sehingga silaturahim kita berantakan. Saya terus terang saya protes dengan keluarga saya. Karena mereka terkena sebagian, walaupun kemudian beberapa keluarga saya tetap datang ke rumah saya, kita ngobrol di tempat tertentu bareng-bareng, silaturahim langsung tetap berjalan. Karena begitu artinya silaturahimnya langsung, kan silaturahim via viral, via Mesos. IT misalnya, itu kan berbeda dengan silaturahim langsung. Gimmicknya Anda lain. tidak mendapatkan suatu atmosfer yang besar dalam suasana silaturahim gitu ya. Kalau Anda pakai virtual, tapi Anda mendapatkan suasana besarnya yang runtun ke dalam suasana silaturahim tatap mukanya, itu ketika Anda melakukan silaturahim langsung. Nah, di situ dahsyatnya ajaran Islam betapa pentingnya melakukan silaturahim langsung, bukan silaturahim virtual. Silaturahim virtual itu sementara statusnya, jangan dipegang sebagai
sebagai sesuatu yang permanen. Orang bilang, ya ini memang sementara karena kita lagi berbahaya. Disitulah posisinya. Kita sadari ini perang, tapi perangnya bagaimana? Ketika Anda tunduk pada aturan-aturan seperti itu, maka sesungguhnya Anda sudah dikalahkan oleh aturan-aturan mereka. Itulah yang disebut dengan peperangan proxy war, yang saya sebut dalam buku Bangsa Terbelah itu. Itulah perang neocortex war, perang pikiran. Nah itulah yang ketika masuk dalam perang pikiran, ya sudah perang pemikiran, berarti perang peradaban. Berarti cocok dengan bukunya Samuel P. Huntington, The Quest of Civilization, itu culture, yang kemudian di buku keduanya culture itu Value Human Shape, itu posisinya ditulis dengan Harrison posisinya. Itu sama. Itu yang saya sebut sebagai bagaimana doktrin politik Amerika menjadi dogma akademiknya mereka. Ulang, doktrin politiknya mereka gitu ya, posisinya menjadi dogma akademiknya mereka. Jadilah yang namanya Siti Farbida Supari seperti memberikan angin segar. Jadilah kita ribut soal vaksin Nusantara, vaksin Sinovac. Kan orang akhirnya tidak punya kepastian. Di vaksinnya saja, setelah tadi kita bicara virusnya kayak gitu, kita tidak punya kepastian. Vaksin mana yang sesungguhnya aman. AstraZeneca misalnya ditarik di beberapa tempat. Johnson & Johnson juga ditarik di beberapa tempat. Orang tidak kemudian memahami bagaimana yang Moderna. Lalu Sinovac dengan bangga kami tidak memberikan jaminan untuk jangka panjang. Lalu keluar pendapat seorang ahli dari Jerman, jangka panjangnya akan nampak dalam 5-10 tahun ke depan. Loh, saya pernah bilang dulu, ini orang gimana sih? Saya pernah bilang nanti 5-10 tahun kemudian akan terasa yang namanya dampak vaksinnya. Lalu mereka bilang, oh itu pernah perubahan gaya hidup. Tapi orang lupa bahwa basisnya bukan karena perubahan gaya hidup, lebih karena vaksinnya gitu posisinya. Nah, bagaimana kita memproporsionalkan ini? Itu ajaran Al-Quran. Proporsionalkan sikap diri kita gitu ya, supaya kita tetap dalam sudut pandang Al-Quran dan hadis, tidak dalam sudut pandangnya pihak lain. Nah, itulah iman. Iman itu bukan cuma sekedar percaya. Iman itu punya bobot yang sangat tinggi, karenanya komponennya akdun biqalbi, ikrarun bilisan, aman bil arkan. Kalau itu dalam satu kesatuan itu, maka kita terpanggil untuk taum. Jadi neraca yang kita bangun untuk itu, dan neraca bagaimana kacamata menurut pandangan Allah dan Rasulullah terhadap sesuatu. Jadi kita punya makna dalam sekali gitu. Luar biasa. Kita mau ngeliatnya begitu. Ini dalam saya sama sekali dengan sama Ihsan Talib ini seperti ini, karena sepekan ini kita sudah melakukan saum, dan saya menganggap betapa pentingnya memproporsionalkan saum kita sehingga kita tetap dalam posisi di garis iman, aman tu billah gitu, tu'minuna billah gitu posisinya. Nah, kalau saumnya dalam rangka tu'minuna billah, yuk evaluasi diri. Evaluasi diri kita dengan tu'minuna billah. Supaya kita tahu nih yang kita hadapi sekarang perang dunia ketiga basisnya biologi. Berikutnya dia akan melibatkan perang ekonomi, karena Joe Biden dengan posisi kayak gini sesungguhnya bukan lebih lembut, dia lebih keras menghadap situasi, karena dia harus bela bangsanya dengan cara-cara yang lebih lembut, tetapi gitu posisinya tidak seperti Donald Trump yang terbuka begitu. Joe Biden enggak. Joe Biden dia dalam posisi yang lebih lembut, lebih kelihatan kooperatif sesungguhnya, tapi dia punya dampak yang lebih kuat ke dalam dirinya. Itu makanya Joe Biden dalam beberapa media disebut sebagai ini lebih keras dari Donald Trump. Orang yang bisa mampu bacanya begitu. Terakhir yang saya ingin sampaikan, pemirsa pendengar hasil yang saya banggakan yang dirahmati Allah posisinya. Orang ketakutan dengan situasi perekonomian. Percayalah, kalau situasi perekonomian ini baliknya tetap akhirnya dibilang ini Islam yang bisa punya jalan keluar, maka jangan tergantung pada orang lain untuk mengambil jalan keluar menurut Islam. Dalam bahasa yang sederhana, ketika negaranya sendiri sudah terseok-seok menurut ajaran ekonomi riba, maka sesungguhnya harus mendahului ada ibda' bin nafsi. Jadi ekonomi Islam yang kita terapkan mestinya ekonomi Islam dalam diri kita sendiri atau dalam keluarga kita sendiri, sehingga kita tidak terjerat dan tertaruh dengan ekonomi riba. Dan karenanya Allah dan Rasulnya akan memerangi. Nah, ajaran yang diminta Al-Baqarah 183, 184, 185 gitu ya, posisinya begitu, sehingga kita dapat furqan. Nah, kalau furqan itu kita dapat, maka kita mestinya berbeda. Berbeda kita bukan cuma sekedar ruhamau bainahum, tapi tetap asidau ala kufar. Kalau kita betul-betul sampai pada posisi itu, maka kita akan sampai pada posisi kita akan menyayangi saudara-saudara kita yang terseok-seok kemiskinan. Maka datangi, jangan mereka yang kemudian mendatangi kita yang datangi mereka. Saya punya sikap begitu gitu ya posisinya, dan itu saya lakukan. Itu ya, mulai kita datangi tetangga-tetangga kita semua. Itu yang penting. Mereka, dengan posisi gitu ya. Tapi juga kita harus punya sikap tegas.
misalnya konsep Joseph Zhang gitu ya. Ya jangan, ya di satu sisi kita harus lihat beyond the line dari kasus itu. Tapi pada saat sama, ya benar juga kalau diminta segera mengatasi Joseph Zhang. Tapi kalau kenapa Joseph Zhang, kenapa nggak terjadi misalnya pada Abu Janda, kenapa nggak misalnya terjadi pada Ade Armando, kenapa tidak terjadi misalnya pada yang lain gitu? Nah, itu dia kan panjang nih. Jadi ada hal yang mestinya kita lebih kritis ngelihatnya gitu posisinya. Jadi kita tidak terserta-merta, sekarang ternyata ada keberpihakan karena kasus Zhang diambil. Tapi kan tidak pernah terjadi pada kasus misalnya bagaimana Rizik disetarakan dengan posisi kerumunan yang lain, kasus kerumunan Rizik. Itu kan gambaran depan mata. Nah, saya kira itu sikap wasatan kita, proporsional kita, jalan tengah yang kita ambil supaya kita tidak tersaruk-saruk oleh penyesatan virtual, penyesatan berita, penyesatan macam-macam. Dan lagi-lagi ya, belajar itu adalah cara kita untuk menjawab la lakum ta'qilun, la lakum tatafakkarun. Nah, ketika sampai pada la lakum tattaqun, maka sesungguhnya akhirnya dari sikap kecerdasan kita punya, sikap soleh yang kita punya, kita dapat maghfirahnya. Gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Waduh, terima kasih Bang Ihsanuddin Nursi. Sampai Selasa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.